Oke, untuk pertemuan pertama ini kita mempelajari structure unwritten expression. Structure ya, intinya pertanyaan untuk structure. Nah, beginilah bentuk pertanyaan structure. A camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Nah, ini bentuk soalnya. Nanti ada bentuk yang digaris bawahi yang blank, one word atau frasa atau two word yang digaris bawahi ya. Nah, a camel bla 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 30 gallon of water in 10 minutes. Nah, jawaban yang tepat apa nih? A can drink, B it can drink, C a large drink of, D with a drink of. Oke. A maybe. A maybe. Oke. Oke. Ya, benar jawabannya adalah A. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dalam soal ini adalah kata kerja, verb. Oke. A camel ini diketahui dia berupa subjek, kemudian oke, di sini yang hilang yaitu berupa kata kerja. Kenapa jawabannya A? Oke, karena ini memenuhi bentuk kata kerja, modal bertemu dengan verb 1. Sedangkan B, nah kalau B bagaimana? It can drink. Ini sebenarnya ada kata kerjanya, cuman ada subjeknya. Nggak boleh ya. Dalam kalimat tidak boleh memiliki dua subjek. Nggak boleh. Kalau a large of drink of, ini bukan kata kerja. Oke. Kemudian with a drink of, ini juga bukan kata kerja. Next. Nah, procedures for the structure question. Pertama, first study the sentence. Pelajarilah kalimat. Oke, kalimat itu apa? Nah, kemudian yang kedua, then study each answer based on how well it's complete the sentence. Kemudian eliminasi jawaban yang tidak lengkap. Kemudian do not try to eliminate incorrect answer by looking only the answer. Jangan melihat satu jawaban yang salah saja, maka melihat pilihan yang lain gitu caranya. Nah, yang pertama yaitu pastikan setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Pastikan setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. You know that a sentence in English should have a subject and a verb. Kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. The most common type of problem that you will encounter in structure question on the TOEFL test have to do with the subject and verb. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb, or both. Or perhaps the sentence has an extra subject or verb. Nah, gitu. Setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Kok nanti dalam kalimat tidak memiliki subjek, hanya memiliki kata kerja, berarti itu salah. Atau memiliki dua subjek atau dua verb, berarti itu salah. Atau missing verb-nya juga salah. Maka pastikan dalam kalimat hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Kemudian sebagai tambahan, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari subjek dan jenis-jenis dari kata kerja. Oke, sebentar. Oke, jenis-jenis dari subjek. Yang pertama yang bisa dikategorikan sebagai subjek yaitu pronoun. Kata ganti ya, kata ganti yaitu I, you, we, they, he, she, it. Contoh, they want an expensive car. Nah, ini kategori dari subjek. Yang kedua yaitu noun atau noun phrase. Kita tahu noun itu kata benda
ada bentuknya tunggal, jamak maupun uncountable, benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Kalau noun phrase berarti ini berupa frasa ya. Contoh, the car is expensive. The car ini berarti berupa subjek, is-nya berupa kata kerja ya. The car-nya berupa kata benda. Benda tuh tunggal. Yang ketiga yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Apa itu indefinite pronoun? Yaitu kata ganti yang tidak jelas. Indefinite pronoun. Contohnya apa? Someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. Oke. Ini bentuk indefinite pronoun. Kemudian ketika subjeknya berupa indefinite pronoun ini ya, maka pastikan verb-nya berupa tunggal. Everybody is eating the spicy food, ya. Ya, lihat di sini. Menggunakan is. Meskipun everybody artinya jamak kan ya, everybody semua orang. Tapi hitungannya tuh tunggal, is eating. Jadi nggak boleh everybody are eating, nggak boleh. Nah, everybody atau indefinite pronoun ini bisa dijadikan sebagai subjek. Kemudian yang keempat yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu berupa gerund. Oke, gerund adalah bentuk kata kerja yang mendapatkan imbuhan ing gitu ya. Verb ing gitu. Contoh, reading a book is my hobby. Membaca sebuah buku adalah hobi saya. Subjeknya nih, subjeknya reading. Oke, subjeknya reading. Subjeknya reading, bukan a book-nya ya. A book-nya bukan subjek. A book ini adalah objek dari reading. Maka, nah ketika subjeknya berupa gerund, maka pastikan juga verb-nya berupa tunggal. Pakai is, nggak boleh pakai are. Oke, reading a book is my hobby. Oke. Kemudian, visiting many place. Oke, mengunjungi berbagai tempat ya. Is my hobby. Maka di sini tadi pastikan verb-nya berupa tunggal, is. Karena subjeknya adalah visiting. Bukan many place ya. Bukan many place. Oke. Nah, ini nanti seringkali muncul dalam soal TOEFL ini. Visiting many place gitu. Nanti di sini bla bla bla. Oke. My hobby jawabannya is A, is, B, R, C atau apalagi itu ya. Maka jangan milih R gitu. Jangan terpengaruh kepada many place-nya ya. Oke. Tapi melihat oke, gerundnya yang menjadi subjek. Oke, subjeknya tunggal. Next, yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu berupa noun clause. Oke, noun clause itu adalah klausa yang difungsikan sebagai kata benda. Klausa itu apa? Klausa itu rangkaian yang terdiri dari conjunction, kata hubung, kemudian ada subjek, ada kata kerja. That I like coffee is true contohnya. Ini that-nya conjunction, I-nya subjek, like-nya verb. Ada conjunction subjek verb tapi posisinya sebagai subjek. Sedangkan verb-nya adalah is. Oke. That I like coffee is true. Bahwa saya suka kopi itu benar. Nah, itu jenis-jenis dari subjek. Gimana? Ada yang ditanyakan terkait jenis-jenis dari subjek ini? Mister mau nanya. Ya. Itu yang noun clause bisa dijelasin lagi nggak? Masih belum paham. Oh, noun clause. Intinya nanti gini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nanti ada materinya ya. Sekitar nih, tadi kan skill 1. Sekitar skill 9, 10 nanti. Agak akhir gitu. Berarti di pertemuan ke-4, 5 lah ya. Gitu. Nah, intinya gini. Subjeknya yaitu berupa noun clause terdiri conjunction subject verb. Nah, conjunction subject verb ini bisa dijadikan sebagai subjek. That I like coffee ini subjek, kemudian verb-nya adalah is. Tadi kan gini, setiap kalimat hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja kan ya.
Nah, subjek kalimatnya that I like coffee ini subjek, kemudian verbnya adalah is. Tuh. Kemudian, nah, pertanyaannya mungkin gini, terus I like ini bukannya subjek verb kan itu ya? That I like. Nah, itu beda. Kalau I like itu adalah subjek klausa. Oke. Jadi klausa itu memiliki subjek juga memiliki kata kerja. Oke. Nah, yang dibahas di sini adalah sentence, kalimat. Kalau kalimat memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Kemudian subjek klausa juga memiliki subjek, juga memiliki kata kerja. Jadi I like ini bukan sentence. Oke, meskipun subjek verb, tapi ini klausa. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana itu subjek verb sentence dan mana itu subjek verb klausa, gitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa dipahami nanti di pertemuan berikutnya ya. Next. Nah, ini jenis-jenis dari subjek. Nah, sekarang jenis dari kata kerja. Nah, jenis dari kata kerja yang pertama yaitu be. Be itu apa? Is, are, was, were. Nanti dalam seumpama nih, teman-teman menemukan dalam kalimat ada salah satu is, are, was, were, maka itu berupa kata kerja. Contoh, someone is in front of my house. Seseorang berada di depan rumah saya. Maka subjeknya someone tadi ya, berupa indefinite pronoun ya. Kemudian is-nya adalah bentuk kata kerja. Oke. Kemudian yang bisa dijadikan sebagai kata kerja yaitu verb one atau disebut dengan namanya verb infinitive. Oke, kata kerja murni. Kata kerja murni itu kata kerja yang belum mendapatkan tambahan apapun. Tuh. Contoh, they visit my house. They-nya sebagai subjek ya. Tadi berupa apa? Pronoun ya. Yang pertama. Visit-nya berupa verb infinitive atau verb 1. Yang ketiga yang bisa dijadikan sebagai kata kerja yaitu verb s or es atau disebut dengan namanya additional infinitive. He-nya subjek tadi berupa pronoun, visit-nya ini mendapatkan tambahan s, maka disebut sebagai kata kerja. Yang keempat yaitu verb 2, past form. Oke, bentuk past. Nah, kita tahu bentuk past itu ada bentuk regular yang beraturan ya, ada bentuk irregular yang tidak beraturan. Kalau regular itu mendapatkan tambahan d or id, sedangkan irregular ini nanti berubah bentuknya ya, kayak drive menjadi drove, kemudian ride menjadi rode ya. Contoh, Ipin visited his grandfather. Oke, ini kata kerja. Kemudian they drove a car. Drove-nya sebagai kata kerja, subjeknya they. Ipinnya subjek berupa kata benda ya. Kemudian yang kelima yang bisa dijadikan sebagai kata kerja yaitu verb ing. Verb ing ya. Oke, ini ada verb ing. Namun verb ing ini kalau mau disebut sebagai kata kerja harus didahului oleh be. Oke. Verb ing kalau mau disebut sebagai kata kerja harus didahului oleh bentuk be. Contoh, the boy is studying TOEFL. Ini studying ya, verb ing. Didahului oleh bentuk be, maka disebut sebagai kata kerja. Nah, ini disebut sebagai kata kerja. Kok nanti ada verb ing tidak didahului oleh bentuk be, maka jangan disebut sebagai kata kerja ya. Nggak boleh disebut sebagai kata kerja. Bisa disebut sebagai gerund. Nah, tadi sebagai subjek ya, ada verb ing tapi tidak diawali oleh be, bisa disebut sebagai gerund atau bisa disebut sebagai adjektif. Nah, Pak, kasus di sini the boy studying TOEFL is my friend ya. Studying-nya tidak didahului oleh be, maka disebut sebagai
adjektif, bukan kata kerja, adjektif. Ini subjeknya the boy. Sehingga kalimat ini membutuhkan kata kerja. The boy-nya subjek, studying-nya adjektif, kemudian verb-nya mana? Yaitu is. Ini ya tadi yang pertama is. Gitu. Paham ya? Next, sekarang verb 3 atau disebut dengan namanya past participle. Nah, past participle kalau mau disebut sebagai kata kerja harus didahului oleh bentuk be. Is, am, are, was, were ya. Kemudian atau keluarganya have. Keluarganya have itu apa? Have, has, had. Nah, itu keluarganya. Harus didahului oleh apa namanya? Be atau keluarganya have. Namun kalau tidak didahului oleh be dan have bagaimana? Nah, maka kalau tidak didahului disebut sebagai adjektif. Sama kayak verb ing tadi ya. Contoh, the car is driven by my uncle. Nah, driven-nya ini ya, tidak didahului oleh bentuk be, is. Maka disebut sebagai kata kerja. The car-nya subjek. Namun kalau driven-nya ini tidak didahului oleh be, maka disebut sebagai adjektif. Sehingga kalimat ini yaitu subjeknya the car, verb-nya mana? Is. Gitu. Subjeknya the car, verb-nya is. Sedangkan driven-nya disebut sebagai adjektif. Gitu. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh yang bisa disebut sebagai apa namanya? Kata kerja yaitu modal. Modal ya, will, would, shall, should, may, might, must dan lain-lain ya. Nah, ini bisa disebut sebagai kata kerja. Nah, modal harus bertemu dengan verb 1 ya, berinfinitif tadi. Oke, modal bertemu dengan verb 1. Contoh, I must study to fall. Nah, must study-nya disebut sebagai kata kerja. I-nya subjek. Yang kedelapan yang bisa disebut sebagai kata kerja yaitu have atau be. Have atau be. Have keluarganya have, has, had. Kemudian be itu apa? Is, am, are, was, were ya. Oke, be itu. Oke, have atau be bertemu dengan to infinitive. To infinitive adalah to bertemu dengan verb 1. Contoh, I have to go to the market. Oke, have to go ini disebut sebagai kata kerja. Ada to infinitive, to verb 1 didahului oleh have, keluarganya have. Maka disebut sebagai kata kerja. Nah, terus kalau ada to infinitive tapi tidak didahului oleh bentuk be atau have bagaimana? Maka tidak bisa disebut sebagai kata kerja. Contoh, I want to study to fall. Nih, to study kan, to infinitive. Tapi tidak didahului oleh have atau be. Maka to study-nya ini bukan kata kerja. Oke. Sehingga kalimat ini subjeknya yaitu I. Oke, verb-nya adalah want. Verb 1 ini ya tadi. Yang kedua, verb 1. Sedangkan to study-nya bukan kata kerja. Karena tidak diawali oleh be atau keluarganya have. Nah, begitu. Yang bisa disebut sebagai kata kerja. Kemudian modal. Ini terkait modal lagi. Modal bertemu dengan be. Be itu ya, bukan is, am, are, was, were ya. Be. Verb 1 aja. Be, bentuk be aja. Kemudian bertemu dengan verb 3 atau verb ing. Ini disebut sebagai kata kerja lagi. Atau modal bertemu dengan have. Kemudian have bertemu dengan verb 3. Nah, ini juga berupa kata kerja. Nah, itu terkait jenis-jenis dari subjek dan jenis dari kata kerja. Ada yang ditanyakan? Kak Eri, Kak Anissa, Bang Husen yang baru saja join. Oke, itu ya. Tanyakan saja ya kalau belum paham dan jangan sungkan-sungkan. Saya akan jelaskan ulang. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi tadi ya. Nah,
Nah, tadi setiap kalimat harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Untuk kategori dari subjek tadi sudah dipelajari dan kategori dari kata kerja tadi juga sudah dipelajari. Nah, sekarang nih untuk contoh yang pertama, bla 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 was back up 4 miles on the freeway. Kira-kira jawaban yang tepat apa nih? A, B, C, or D? Jadi udah dipelajari ya? Oke. Apa? C? Atau D? Atau E? Atau B? C. I think it's C. Oke. Oke. Jawabannya Kak Eri, C. Kak Anissa apa kira-kira? D bukan Mister. Masih D. bingung sih. Oke, great. Kalau Bang Husen kira-kira apa? Oke. Nah, tadi gini ya. Di sini ada was. Was termasuk B kan ya? B bertemu back. Ada ed-nya, verb 3 ya. B bertemu dengan verb 3 berarti ini berupa kata kerja. Oke, B bertemu dengan verb 3 berupa kata. Maka yang dibutuhkan di sini adalah subjek. Oke. Nah, kategori dari subjek tadi apa? Ada pronoun, ada kata benda, ada indefinite pronoun, ada gerund, ada noun clause. Nah, sekarang yesterday bisa nggak dijadikan sebagai subjek? Tidak bisa. Karena yesterday itu adalah adverb, kata keterangan ya, keterangan waktu. Jadi, keterangan waktu tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Nggak boleh. Kemudian in the morning, juga keterangan waktu kan? Oke, sama adverb tidak bisa dijadikan sebagai subjek, nggak boleh. Nah, yang bisa dijadikan sebagai subjek yaitu traffic dan car. Traffic itu apa namanya kata benda kan ya? Kata benda. Cars juga kata benda. Nah, di sini ada dua kategori yang bisa dijadikan sebagai subjek karena sama-sama kata benda. Oke. Nah, kalau sama-sama kata benda ini kita lihat lagi. Kita lihat lagi verb-nya. Oh, ternyata verb-nya menggunakan was. Nah, verb-nya was. Was berarti menunjukkan subjeknya berupa tunggal. Was, ya. Nah, di sini subjek yang berupa tunggal apa? Noun yang berupa tunggal ini? Traffic or cars? Traffic. Iya, jawabannya traffic. Kalau cars ini jamak. Nah, jamak itu biasanya kalau benda jamak ditandai dengan adanya s or is ya. S gitu. Kalau seumpama kita paksakan jawabannya D, cars gitu ya, maka nanti verb-nya harus berubah nih. Harus pakai were gitu ya. Cars were back gitu. Ya. Karena was-nya berupa tunggal, maka subjeknya juga berupa tunggal. Nah gitu. Jadi ada kesesuaian ya, atau subject verb agreement, persetujuan antara subjek dan verb. Ketika subjeknya tunggal, maka verb-nya juga tunggal. Ketika subjeknya jamak, maka verb-nya juga jamak. Oke, nah saya jelaskan lagi, tambahkan lagi kategori apa namanya kategori verb yang tunggal dan verb yang jamak. Nah ini bisa dicatat. Oke, singular verb. Oke, verb yang tunggal. Verb yang tunggal, kita ketahui apa saja nih? Ada is. Nah, ini verb tunggal nanti. Was, tunggal. Kemudian ada verb yang mendapatkan tambahan s or is. Ini tunggal. Ya, kemudian ada has. Nah, ini verb yang tunggal. Kemudian tambah lagi modal. Modal, kemudian verb 2. Nah, ini. Nah, untuk modal dan verb 2 ini netral ya sebenarnya. Bisa tunggal, bisa jamak. Nah, kemudian ada sekarang plural verb. Verb yang jamak. Oke. Verb yang jamak itu berarti kebalikan dari is berarti are, ya kan? Oke, kalau was berarti were ya. Kemudian verb 1. Nah, verb 1 ini ketika subjeknya berupa jamak.
Kemudian have. Oke, have. Kemudian modal, modal juga, modal itu netral ya. Modal dan verb 2 juga netral. Bisa tunggal, bisa jamak. Nah, begitu. Nah, sekarang nih ada contoh yang kedua. Engineers bla 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 for work on the new space program. Kira-kira jawabannya yang tepat apa nih? Necessary, are needed, helpfully, atau next month? B. Oke, Are needed. are needed. Karena yang dibutuhkan adalah kata kerja. Engineers. Ini subjek ya. Subjeknya termasuk apa di sini? Kata benda ya. Kata benda jamak. Ada tambahan S. Oke. Ketika subjeknya jamak, maka verbnya juga berupa jamak. Oke. Gitu. Nah, berarti yang dibutuhkan di sini adalah kata kerja. Lihat di sini, ada nggak yang memenuhi kriteria kata kerja tadi? Nggak ada ya? Maka yang dibutuhkan di sini adalah bentuk kata kerja. Nah, maka jawabannya adalah B. Are needed. B tadi verb ya. B bertemu dengan verb 3. Are needed. Kenapa nggak necessary? Necessary ini adalah kata benda. Keperluan artinya. Kalau helpfully. Helpfully itulah adalah adverb. Nah, nanti kalau ketemu vocabulary kosakata yang mendapatkan tambahan ly. Nah, itu kosakata yang mendapatkan tambahan ly pada umumnya dia berupa kata keterangan ya. Contoh diligently. Nah, itu adalah adverb. Kemudian apa lagi? Carefully, oke. Beautifully. Nah, itu berupa adverb. Oke. Ada kosakata yang mendapatkan tambahan ly pada umumnya dia berupa kata keterangan ya, adverb. Next month. Next month ini juga keterangan juga ya. Ini keterangan waktu. Oke, maka yang satu-satunya yang bisa termasuk kategori dari kata kerja yaitu be. Are needed. Be verb 3. Next. Nah, sekarang example 3. Oke, the boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, sudah diketahui the boy-nya subjek ya. Kemudian di sini ada going. Going itu apa? Verb ing ya. Ingat tadi verb ing? Verb ing kalau mau disebut sebagai kata kerja harus ada apanya? Harus ada be-nya. Ya kan? Oke. So the answer is A, B, C, or D. Iya bukan, Mister. Oke. E, Anissa. Kalau Kak Eri? D. Will be. Will be. Kalau Bang Hussein apa? Oke. Oke, jawabannya will be. Jawabannya will be. Kenapa enggak A? Padahal ada juga is-nya kan ya. Verb ing ada is-nya kan ya. Oke. Nah, kalau A nanti double subject. Ingat tadi di skill pertama tadi ya. Di ini barusan ini. Kalimat hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Nah, the boy-nya kan subjek. Kalau tambahi berarti double subject dong ya. Nggak boleh. Oke. Kalau kalau A nanti double subject meskipun ada is-nya. Kalau B bagaimana? Double subject juga he ya, meskipun ada was-nya juga ya. Oke, kalau C double ing gitu. Nggak boleh ya. Oke. Sedangkan yang tepat adalah D, will be. Tadi modal bertemu dengan verb 1. Modal bertemu dengan be bertemu dengan verb ing. Kayaknya yang ke-9 tadi ada ya. Will be verb ing gitu. Will be verb ing atau verb 3. Ya. Nah, begitu.
Gimana? Kak Eri, Kak Anissa bisa dipahami? Jadi penting banget tadi ya jenis-jenis dari subjek memahami oke, atau hafal lah ya. Istilahnya hafal apa namanya kategori dari subjek dan kategori dari kata kerja tadi. Sir, yang Ya. PPT-nya nanti boleh di-share nggak ya? Oh iya, bisa, boleh. Nanti saya Thank ganti. you. Nah, sekarang ada exercise ya. Exercise 1. Number 1, the answer is incorrect. Oke, incorrect. Nah, kenapa nih yang membuat incorrect? Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Nggak ada subjeknya loh itu. Iya, Sir. benar. Missing subject. Di sini ada kategori kata kerja kan? When. When verb 2 ya. Go, when, gone. When itu berupa kata kerja. Oke, kalau kata kerjanya when berarti subjeknya last week kan ya. Nah, kita lihat last week. Last week itu termasuk kategori dari subjek nggak? Oke, tidak. Last week adalah adverb. Sedangkan adverb tidak bisa dijadikan sebagai subjek. So, the answer is incorrect. Missing subject. Solusinya bagaimana? Nah, sesuai ya ditambahkan subjek ya. Last week, I went, atau he went, atau Ipin went gitu ya. Yang penting ada subjeknya. Solusinya. Harus ada subjek dan verb. Next. Number 2, the answer is correct. Oke. Correct nih. Benar. Subjeknya mana, verbnya mana? Ini kan benar. Berarti subjeknya mana, kata kerjanya mana? Subjeknya schedule. Verbnya? Kalau misalnya verbnya itu modal be plus verb 3. Iya, benar. Can Modal be be. Oke. Subjeknya a schedule. Oke. Verbnya adalah modal ya. Modal bertemu, be bertemu dengan verb 3. Oke. Schedule. Schedule ini berupa kata benda tadi ya, atau noun phrase. Oke. So the answer is correct. Nah, begitu. Nah, sekarang silahkan. Kalau gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ya? Nah, silahkan kerjakan dulu nih. Number 3 to number 10. Kalau sudah paham. Correct or incorrect, dan tentukan mana subjeknya dan kata kerjanya.
Okay, have you finished? If you done? Kak Anissa sudah? Dan Mister. Oke, Kak Eri dan? Sudah, Sir. Oke. Nah, sekarang yuk kita bahas number 3. Oke, number 3 Kak Anissa. What's the answer? Correct or incorrect? Kalau menurut saya sih incorrect. Incorrect. Oke, why? Oke. Apa yang membuat Di dia sini incorrect? adanya subjeknya doang sih, tapi verb-nya Oke. sih verb-nya Oke. nggak ada kayaknya. Oke, gitu ya. Oke. Jangan ragu-ragu aja. Udah, salah nggak apa-apa, santai aja. Oke, so the answer is incorrect. Ya, benar. Di sini missing verb. Nggak ada verbnya ya. Oke, subjeknya ada, cuman verbnya nggak ada. Tidak ada yang apa namanya termasuk kategori verb yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, ini nggak ada. So the answer is incorrect. Missing verb. Seharusnya di sini ya ada is-nya di sini. Is available gitu. Harusnya ada verbnya is atau was. Next, number 4. Kak Eri. What is the answer? Correct or incorrect? Kalau menurut saya ini correct. Correct. Oke, subjeknya mana, verbnya mana, Kak Eri? Subjeknya yang new computer and verbnya itu yang has provides. Has provides. Has provide. Oke. Nah, has provide. Provide itu termasuk verb SROIS ya, ada S-nya ya. Iya. Oke. Verb SOIS sebelumnya ada has-nya. Iya, gitu. Verb SRES itu berdiri sendiri ya. Oke, kayak visits tadi kan. Nah, kayak ada contoh. Oke, yang apa namanya? Yang ditemani oleh has, have, had itu adalah verb 3. Has provided. Nah, Oh gitu. iya. Oh iya. Berarti ini incorrect ya, Sir. Incorrect, Mbak. Subjeknya the new computer program. Sampai program ya. Ini subjeknya. Oke. Verbnya, nah di sini incorrect. Kenapa? Double verb. Has itu berupa kata kerja sama provides. Nah, di sini ada 2 kata kerja. Solusinya bagaimana? Providesnya kita jadikan verb 3 ya. Provided. Nah, maka jadi satu kesatuan berupa kata kerja. Oke, has provided. Oke. Atau solusi yang lain, has-nya dihilangkan aja deh. Provides saja ya. Juga bisa. Atau providesnya juga dihilangkan has saja juga boleh. Tuh. Ada 3 option. Has saja atau provided saja atau has provided. Nah, begitu. Next, number 5. Number 5, oke, Kak Anissa. Correct, Mister. Benar. Oke, correct. Oke. Subjeknya the box ya. Verbnya Iya. can be open modal Can be bertemu dengan verb 1. Oke, great. Correct. Next, number 6. Oke, Kak Eri. Incorrect maybe. Oke, kenapa kira-kira? Di sini cuma ada subjeknya aja. Ada subjeknya aja. Verbnya nggak ada? Kalau menurut saya sih nggak ada sih. Oke, kita lihat dulu ya. Di assign tag, berarti subjeknya the sign tag ya? Oke, bukan. Subjeknya? Oke, subjeknya benar. Di assign text. Oke. Kemudian di sini ternyata ada kata kerjanya, yaitu contains. Ada S-nya ya, verb S atau S. Nah, contains itu termasuk kata kerja. Namun di sini. Jadi Oke, belum bahas kita. Correct or incorrect. Ini sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Nah, ternyata ada subjek lagi, yaitu berupa it. iya.
Ada it-nya. Ada it-nya di sini. So the answer is incorrect. Double subject. Hati-hati. It tadi termasuk subjek kan ya? I, you, we, they, he, Ya. she, it tadi yang pertama pronoun. Oke. Nggak mungkin kan history class it. Dia satu kesatuan. History class it. Kan nggak ya? Oke. Berarti it ini satu kesatuan. Berupa subjek. Oke. Solusinya bagaimana? Oke. It-nya dihilangkan aja deh ya. Cukup subjeknya di assign text. Tuh. Nah, begitu. Next. Number 7. Kak Anissa. Korek sih menurut saya, Mister. Correct. Subjeknya the papers. Mm-mm. Kalau misalnya verbnya should be emptied. Oke, benar. Subjeknya the papers, ini subjeknya. Kemudian should be emptied nih. Ini berupa kata kerjanya. Oke. Correct. Sedangkan in the waste basket ini bukan subjek ya, bukan. Next, number 8. Number 8, KRV. Kalau menurut saya sih incorrect. Oke, incorrect. Oke. Kenapa kok incorrect nih? Karena cuman ada verbnya. Cuman ada verbnya. Verbnya mana? Gimana ya? Nah, verbnya mana? Oke, tebak aja, tebak. Santai. Oke. Both, Boat. Oke, boat. maybe. Boat itu verb apa? Verb satu berarti. Iya, Boat. Boat. Boat itu kapal kecil ya. bukan ya? Boat itu kapal kecil ya. Kapal kecil bukan kata kerja ya. Kata kerja berarti kata kerja itu aktivitas ya. Iya. Kata kerja itu aktivitas. Sedangkan boat adalah bentuk benda ya kan, kata benda. Oke. So the answer benar ini incorrect. Oke. Cuman yang nggak ada bukan verbnya, bukan subjeknya, tapi kata kerjanya yang tidak ada. Nah, departure itu artinya apa? Itu subjek. Kalau di Keberangkatan ya. kalau di bandara berarti ada departure, ada ini kan. Oke. Departure adalah keberangkatan. Keberangkatan adalah subjek. Departure-nya subjek. Nah, setelah subjek di sini nggak ada yang bisa memenuhi kata kerja. Before nggak bisa, down juga bisa, but nggak bisa. Oke. Nah, gini aja seumpama nih Kak Eri bingung ya, but ini kata kerja atau bukan ya? Nah, karena di sini diawali oleh artikel. Itu artikel ya. De. Nah, sesuatu yang diawali oleh artikel, maka dia bukan kata kerja gitu ya. Sesuatu yang diawali oleh artikel contoh a car cuma ya. Itu bukan kata kerja. Tuh. Sehingga di sini but-nya bukan kata kerja. So the answer is incorrect, missing verb. Seharusnya bagaimana? Departure is sumama ya, is atau was gitu ya. Tuh. Next, number 9. Kak Anissa. Kalau menurut saya sih incorrect ya. Why? Nggak ada subjek. Iya, benar nggak ada subjek. Benar ya. Di sini ada found ya. Found ini termasuk kata kerja kan? Verb 2 ya. Find, found ya. Oke, termasuk kata Iya. kerja verb 2. Nah, yesterday bisa nggak dijadikan sebagai subjek? Tidak bisa ya? Oke, kayak tadi ya, ada contoh soal tadi ya. Oke. So the answer is incorrect, missing subject. Seharusnya yesterday I found atau he found. Nah, terserah deh. Oke, yang penting berupa subjek. Next, number 10. Oke, number 10, Kak Eri. Correct maybe. Oke, correct. Kalau menurut Oke. saya sih correct. Oke, kita lihat. The new machine. Ini subjeknya ya. Oke. Yang ya Verbnya berarti mesin. is saja. Is proses atau is kata kerja. Is Proses. Is processes juga kata kerja. Processes. Verb s atau is nggak bisa.
Verb SRIS itu satu subjek. Verb. Kemudian is juga satu verb, kemudian is juga verb. Jadi ini incorrect, double verb lagi. Oh, double verb. Oke. Jadi nggak boleh dalam satu kalimat memiliki dua kata kerja. Is itu berupa kata kerja, processes juga berupa kata kerja. Solusinya bagaimana? Nah, processesnya kita jadikan verb ing, processing. Nah, sedang memproses. Oke, atau diproses. Diproses 50%, sedang memproses. Enaknya sedang berproses ya. Oke, prosesnya dijadikan verb ing. Gitu ya. Verb ing bertemu dengan didahului oleh be, maka disebut sebagai kata kerja. Itu solusinya. Atau prosesnya dihilangkan. Proses tambah id bisa nggak? Prosesnya Verb 3 ditambah ed. Kalau bisa saja. Bisa. Tapi melihat maknanya. Makna ya. Kalau ditambah ed berarti nanti maknanya pasif. Oke, artinya mesin baru diproses 50%. Nah itu. Kalau verb ing berarti maknanya aktif, sedang memproses 50%. Oke. Sesuaikan maknanya. Boleh-boleh saja, secara struktur boleh saja, tapi melihat maknanya nanti sesuai atau tidak. Tuh. Oke, solusinya is-nya dihilangkan, prosesis saja boleh. Atau prosesisnya dihilangkan, is saja boleh. Atau prosesisnya kita jadikan verb ing. Nah, begitu. Jadi teman-teman harus harus ingat-ingat banget jenis-jenis dari subjek dan jenis dari kata kerja tadi ya. Karena itu penting. Nah, dari tadi nih kita membahas soal kita mengerjakan dan membahas soal structure. Nah, ini tidak melihat maknanya kan? Tidak melihat makna sama sekali. Ada beberapa saja, ya kan? Oke. Nah, ternyata cara mengerjakan cara sederhana untuk menjawab soal structure itu kita hanya memahami strukturnya saja. Mana subjeknya, mana kata kerjanya. Nah, nggak terlalu melihat makna, meaningnya. Itu option terakhir aja. Kalau sudah bingung apa nih, pakai makna. Gitu. Kalau sudah bingung. Karena kalau kita melihat makna, ya kalau maknanya kita ketahui. Kalau tidak kita ketahui, nah gitu ya. Semua ada vocabulary yang sulit gitu. Nah, begitu. Ada yang ditanyakan terkait skill yang kita pelajari hari ini atau materi yang kita pelajari hari ini? Belum ya? Oke. Great. Ya, nanti dipelajari lagi. Kalau gitu, kita cukupkan kelasnya. Sebenarnya udah lewat ya. Sorry. Oke, saya tutup kelasnya. Silahkan dipelajari lagi materi-materinya. Kita tutup kelasnya. Let's close our class in this evening. Thank you for joining this class today, everybody. Kak Anissa, Kak Eri. See you tomorrow and good night. Good night, sir. Thank you. Good night, Miss. Thank you, Mister. Okay, you're welcome.